Demon Sein, aku penasaran apa maksudmu. Apakah Demon Sein punya rencana? Setan rusa bertanya. Silakan tunggu sebentar. Sebelum saya memberi perintah, semua kelompok etnis harus siap dan menunggu perintah saya, kata Santo Ibel Kitian. Mendengar ini, meskipun Demon Saga Equaling Heaven tidak menyebutkan tanggal spesifik, semua bos monster merasa lega. Mereka semua gembira dan bersemangat untuk bertarung besar. Kami akan mengikuti perintah dari Demon Sein. Semua setan memberi hormat bersama. Mungkin dalam waktu dekat, tanah luas yang terdiri dari 9 negara ini akan berpindah tangan. Di ibu kota negara bagian Qin, di dalam istana Kaitian. Disinilah Kaisar Qin menangani urusan negara. Kaisar Qin pertama naik tahta dan meninggal di sini. Setelah itu, setiap generasi Kaisar Qin akan duduk di tahta Kaisar Qin pertama, menangani urusan negara, dan mengeluarkan dekret kekaisaran. Saat ini, istana Kaitian dijaga ketat. Para penguasa terkuat keluarga kerajaan Qin telah dikirim untuk mengepung seluruh istana Kaitian. Bahkan seekor lalat kecil pun tidak dapat terbang masuk. Di dalam aula Kaitian, Kaisar Qin duduk tegak di singgasana naga, mengenakan jubah naga hitam. Dia memiliki sikap yang berwibawa dan aura yang kuat, bagaikan seorang raja yang menguasai dunia, dengan aura keagungan tanpa disertai kemarahan. Inilah aura yang telah dipupuk oleh seorang atasan selama bertahun-tahun. Orang-orang biasa akan gemetar dan berlutut hanya dengan melihat Kaisar Qin. Selain Kaisar Qin, ada 2 orang lainnya di aula Kaitian, masing-masing duduk di sisi kiri dan kanan. Orang di sebelah kiri mengenakan jubah naga emas, sementara orang di sebelah kanan mengenakan jubah serigala hijau. Pria yang mengenakan jubah naga emas adalah Kaisar Tang, dan pria yang mengenakan jubah serigala hijau tentu saja adalah Kaisar Yuan. Merupakan peristiwa langka bagi 3 kaisar untuk berkumpul di istana Kaitian. Lagi pula, identitas 3 kaisar agak istimewa, dan mereka pada dasarnya tidak bertemu satu sama lain dalam keadaan normal. Pertemuan terakhir mereka adalah di konferensi Wandan, di mana mereka diundang oleh Si Wei Tianwang. Kali ini, bukan Kaisar Qin yang mengundang Kaisar Tang dan Kaisar Yuan, tetapi kedua kaisar itu sendiri yang datang ke istana Kaitian untuk membahas masalah penting dengan Kaisar Qin. Kaisar Qin, Si Wei seharusnya mencarimu, kan? Kaisar Yuan adalah orang yang terus terang, jadi dia langsung berbicara. Kaisar Qin mengangguk, menatap Kaisar Tang dan Kaisar Yuan, dan berkata, saya baru saja akan membicarakan ini dengan kalian berdua. Si Wei meminta kita bertiga untuk mengepung dan membasmi istana penelan surga. Masalah ini memiliki keuntungan dan kerugian bagi kita bertiga. Tergantung bagaimana memilihnya, kata Kaisar Tang. Istana penelan surga semakin aktif akhir-akhir ini. Aku tidak tahan melihat kekuatan seperti itu berkeliaran di bawah hidung kita. Kaisar Yuan berkata dengan suara dingin, nadanya jelas menunjukkan ketidakpuasan terhadap istana penelan surga. Memang, keberadaan istana penelan surga tidak hanya mengancam aliansi alkimia, tetapi juga membuatku merasa sedikit tidak nyaman. Kata Kaisar Qin. Kaisar Tang mengerutkan kening dan berkata, istana pemakan surga hanya menyerang ahli pil racun dan balai pembasmian tersembunyi, dan tidak melakukan apapun. Mungkin tidak akan menjadi musuh kita bertiga. Kaisar Tang, Anda terlalu berhati lembut. Ketika Anda berperang melawan 7 lautan dan 3 agama, Anda menunjukkan belas kasihan, yang memberi kepala Buddha kesempatan. Kalau tidak, kepala Buddha pasti sudah lama mati. Kaisar Yuan berkata, jelas tidak puas dengan Kaisar Tang. Kaisar Tang tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya bukan ide yang bagus untuk memulai perang. Selain itu, kita tidak tahu kekuatan istana pemakan surga saat ini. Jika kita dengan gegabah menyetujui permintaan Si Wei, aku khawatir mereka akan menggunakan kita bertiga sebagai senjata. Ada lebih dari kita bertiga yang menggunakannya sebagai senjata. Aku khawatir dia telah menemukan banyak orang untuk berurusan dengan istana penelan surga. Qin Huang berkata dengan suara dingin. Sejauh yang aku tahu, Nanchen dan Beiling juga akan mengambil tindakan, ditambah Si Wei sendiri, aku tidak yakin tentang yang lainnya, kata Yuan Huang. Ada juga orang-orang dari aula pembasmian tersembunyi, dan kukira beberapa dari mereka akan muncul juga, kata Qin Huang. Ketika kata-kata ini diucapkan, wajah Kaisar Tang dan Kaisar Yuan berubah warna. Si Wei seharusnya tidak begitu terang-terangan, kan? Kaisar Tang tampak tidak senang. Liga dan sudah sampai pada titik ini. Apakah ada hal yang tidak berani dilakukan Si Wei Tianwang? Jika Dongji ada di sini, tentu saja dia tidak akan melakukannya. Namun sekarang Si Wei yang bertanggung jawab atas Liga dan, hal seperti itu sangat mungkin terjadi. Qin Huang berkata dengan ringan. Kaisar Tang dan Kaisar Yuan mengerutkan kening. Mereka semula mengira bahwa itu adalah masalah besar bagi Raja Surgawi Si Wei untuk meminta mereka, 3 kaisar dan 2 Raja Surgawi lainnya untuk mengambil tindakan. Tetapi sekarang tampaknya Si Wei memiliki ambisi yang lebih besar dan bertekad untuk melenyapkan istana penelan surga sepenuhnya.
Jika Hidden Killing Hall mengambil tindakan, mengapa kita harus terlibat? Apakah mereka ingin kita bergabung dengan orang-orang dari Hidden Killing Hall? Kaisar Tang berkata dengan nada marah. Si Wei mungkin gila. Jika kita bertemu orang-orang dari Hidden Killing Hall, kita harus bertarung terlebih dahulu. Ini omong kosong belaka. Kaisar Yuan tertawa, jelas-jelas meremehkan keputusan gila si Wei Tianwang. Bukan ide yang buruk untuk bergabung dengan Hidden Killing Hall. Perkataan Kaisar Qin mengejutkan Kaisar Yuan dan Kaisar Tang sejenak. Apa artinya ini? Mungkinkah Kaisar Qin telah menyetujui permintaan Raja Si Wei? Apakah kau ingin bekerja sama dengan para Master Hidden Killing Hall untuk menghadapi Heaven Swallowing Palace? Kaisar Qin, apakah Anda tahu apa yang Anda katakan? Kaisar Tang tampak muram dan berbicara dengan nada lebih berat. Si Wei sudah gila, kamu tidak akan tergila-gila padanya, kan? Kaisar Yuan juga menahan senyumnya dan menatap Kaisar Qin. Kaisar Qin tertawa dan menatap kedua kaisar lainnya. Bagi kita sekarang, Istana Pemakan Surga adalah bencana terbesar. Mari kita gunakan kekuatan Aula Pembasmian Tersembunyi untuk menghancurkan Istana Pemakan Surga terlebih dahulu, lalu hadapi Aula Pembasmian Tersembunyi, dan urus Liga dan pada saat yang sama. Mengapa tidak melakukannya? Metode mengendarai harimau untuk menelan serigala, tetapi sisi mana harimau dan sisi mana serigala? Hidden Killing Hall tidak begitu mudah dikendalikan. Kaisar Tang berkata dengan sedikit kemarahan di wajahnya. Kaisar Yuan tidak berbicara, dan tampak sedang memikirkan sesuatu. Tidak masalah siapa yang harimau dan siapa yang serigala. Aku telah memutuskan untuk menyetujui masalah ini. Itu tergantung pada apakah kalian berdua setuju atau tidak. Kaisar Qin berkata, seolah-olah dia tidak ingin menjelaskan terlalu banyak kepada Kaisar Tang dan Kaisar Yuan. Dalam hal itu, kita tidak dapat bekerja sama jika kita memiliki ideologi yang berbeda. Kaisar Tang mendengus, berbalik dan berjalan keluar dari Istana Kaitian. Bagaimana denganmu, Kaisar Yuan? Kaisar Qin mengalihkan pandangannya dari Kaisar Tang dan menatap Kaisar Yuan yang terdiam. Itu tergantung pada situasinya. Kaisar Yuan berkata dengan ringan, lalu berdiri dan berjalan keluar dari Istana Kaitian. Kedua kaisar itu pergi, hanya menyisakan Kaisar Qin yang masih duduk di singgasana naganya. Aula Yinsa, Istana Tuntian, aku ingin melihat siapa yang harimau dan siapa yang serigala di antara kalian berdua. Kaisar Qin bergumam sendiri sambil menatap langit cerah di luar istana. Oh, kalau begitu, bagaimana menurutmu, Yang Mulia? Yinsa Tang kita seekor harimau atau serigala? Seorang cendekiawan berkulit putih berbaju hijau muncul dengan senyum di wajahnya. Anggota keluarga kerajaan mengabaikannya dan membiarkannya berjalan ke Aula Kaitian. Di Istana Kaitian, pria berbaju hijau dari Aula Pembasmian Tersembunyi muncul dan menghadapi Kaisar Qin. Kaisar Qin duduk di singgasana naga, menatap pria berbaju hijau dengan acuh tak acuh, seolah dia sama sekali tidak terkejut dengan kemunculannya yang tiba-tiba. Salam, Yang Mulia. Pria berpakaian hijau itu membungkuk dan memberi hormat dengan senyuman yang hangat seperti angin musim semi di wajahnya. Jika Kaisar Qin tidak tahu bahwa pria di depannya adalah sosok yang sangat kuat dan mengerikan dari Aula Pembantaian Tersembunyi, dia mungkin akan menganggapnya sebagai seorang sarjana yang rendah hati dan sopan yang banyak membaca puisi dan buku. Setelah memasuki Istana Kaitianku, apakah kamu tidak takut tidak akan bisa keluar? Qin Huang berkata ringan, dengan cahaya tajam di matanya. Pria berbaju hijau itu membuka kipas kertas di tangannya dan melambaikannya pelan, sambil berkata, aku hanyalah kehidupan yang busuk. Jika Kaisar Qin menginginkannya, ambillah. Baiklah, aku akan mengambil nyawamu. Kaisar Qin segera berkata, dan pada saat yang sama menamparkan kepala naga emas di sandaran tangan singgasana naga. Tiba-tiba, pedang panjang yang tak terhitung jumlahnya muncul di Istana Kaitian. Tidak diketahui berapa jumlahnya, dan semuanya ditujukan kepada pria berbaju hijau. Setiap pedang memancarkan aura yang sangat kuat, dan tampaknya selama Kaisar Qin menggerakkan jari-jarinya, pria berbaju hijau itu akan merasakan sakitnya ditusuk oleh ribuan pedang. Pria berbaju hijau itu memandang sekelilingnya dan melihat pedang-pedang diarahkan kepadanya. Senyum di wajahnya pun semakin lebar. Sebelum Yang Mulia membasmiku, izinkanlah aku mengucapkan beberapa patah kata. Pria berbaju hijau itu berkata sambil tersenyum. Titik titik titik. Titik titik titik. Kaisar Qin mengabaikannya sepenuhnya. Dengan mata sedikit menyipit, pedang-pedang panjang yang tak terhitung jumlahnya melesat ke arah pria berpakaian hijau itu. Untuk sesaat, energi pedang di Aula Kaitian melonjak dan cahaya dingin bersinar. Pria berbaju hijau tetap acuh tak acuh. Dengan lambaian kipas kertas di tangannya, pedang panjang di sekitarnya berhenti seketika dan tidak bisa bergerak maju sedikit pun. Beraninya kau melawan aku. Kaisar Qin berbicara dengan berwibawa saat dia berdiri dari singgasana naga. Kaisar Qin sangat tinggi. Ketika dia perlahan berdiri dari singgasana naga, dia merasakan keagungan bagaikan gunung atau lautan, dan dia bagaikan matahari besar, bersinar di keempat penjuru negara Qin.
Pria berpakaian hijau itu mendengus pelan, wajahnya menjadi pucat, dan senyum pahit muncul di sudut mulutnya. Yang mulia layak menjadi kaisar paling berkuasa dalam sejarah negara Qin. Saya hanya seorang sarjana dan tidak berani bersaing dengan Kaisar Qin. Saya harap Kaisar Qin akan memaafkan saya. Pria berbaju hijau itu berkata sambil membungkuk sedikit kepada Kaisar Qin. Sekarang kamu tahu bahwa kamu bersalah karena masuk tanpa izin ke istana Keitianku, terutama kamu, seseorang dari Aula Yinsa, kamu benar-benar tidak tahu bagaimana cara hidup atau mati. Kaisar Qin menatap pria berbaju hijau dan menggerakkan jarinya. Tiba-tiba salah satu dari pedang panjang yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar dan langsung memotong tangan pria berpakaian hijau yang memegang kipas kertas. Pohon palem dan kipas kertas jatuh bersamaan ke tanah. Pria berbaju hijau itu tetap tanpa ekspresi dan darah dari pergelangan tangannya yang patah berhenti seketika. Aku akan memotong salah satu tanganmu. Sekarang katakan padaku mengapa kau ada di sini. Ujar Qin Huang sambil melambaikan tangannya, pedang-pedang panjang itu mundur satu demi satu. Lelaki berbaju hijau itu mengambil kipas kertas berlumuran darah itu dengan tangannya yang lain dan berkata, aku datang ke sini untuk memberitahu Kaisar Qin beberapa informasi tentang istana pemakan surga. Berbicara, Kaisar Qin tidak membuang kata-kata dan langsung meminta pria berbaju hijau untuk memberitahunya informasi yang dibawanya. Pria berbaju hijau tidak menatap langsung ke arah Kaisar Qin. Dia tahu bahwa Kaisar Qin tidak suka orang-orang menatap langsung ke arahnya. Identitas dari orang-orang bertopeng yang saat ini diketahui di Istana Penelan Langit adalah orang bertopeng harimau adalah Jue Chen, seorang jenius bela diri dari 100 tahun yang lalu. Orang bertopeng kucing adalah Han Xiaoxing, putri kedua dari Han Loyun, mantan pemimpin sekte Zixia dari Kerajaan Qian. Dan orang bertopeng bangau putih dan orang bertopeng rubah putih, meskipun belum dikonfirmasi, yang pertama seharusnya adalah Namong Soujian, pemimpin pendekar pedang terakhir 800 tahun yang lalu, dan yang terakhir bahkan lebih kuat, dan tampaknya adalah rubah penelan langit dari ras Ibel yang hampir mendapatkan posisi orang suci Ibel 7 tahun yang lalu. Tamu berbaju hijau itu berkata perlahan. Ketika Kaisar Qin mendengar ini, tidak banyak ekspresi di wajahnya, dan tampaknya dia tidak terlalu peduli dengan apa yang disebut informasi ini. Dengan kemampuan balai pembasmian tersembunyi milikmu, kau hanya mengetahui identitas keempat pria bertopeng ini. Qin Huang berkata dengan nada meremehkan. Tamu berpakaian hijau itu mendesah pelan, bagaimanapun juga, istana pemakan surga masih sangat kuat. Tidak mudah untuk mengetahui identitas orang-orang bertopeng ini. Muridku Feng Jun bahkan kehilangan nyawanya karena ini. Namun, orang-orang bertopeng ini mudah dihadapi, terutama Master Istana Pemakan Surga. Apakah kau sudah bertemu dengan penguasa Istana Penelan Surga? Qin Huang bertanya sambil mengerutkan kening. Ia cukup penasaran dengan penguasa Istana Penelan Langit. Lagi pula, semua pria bertopeng yang ada di bawah komandonya sangat kuat. Sebagai penguasa istana, kekuatannya seharusnya lebih mengerikan. Pria berbaju hijau itu tersenyum tipis. Aku belum pernah melihatnya, tetapi master lain di aula pembasmian tersembunyi milikku pernah melihatnya. Status penguasa aula pemakan surga adalah yang kedua, tetapi kekuatannya cukup mengerikan. Ceritakan padaku secara rinci, kata Kaisar Qin, tidak ingin mendengarkan omong kosong tak berguna dari pria baju hijau. Diduga abadi. Pria berpakaian hijau hanya mengucapkan 4 kata ini, dan ekspresi Kaisar Qin akhirnya berubah sedikit. Setelah tamu berbaju hijau selesai berbicara, dia melirik Kaisar Qin dan melanjutkan, pertempuran untuk memusnahkan istana pemakan surga tentu akan sangat sulit, tetapi ini adalah upaya bersama dari Balai Pembasmian Tersembunyi, Aliansi Alkimia, dan 3 negara atas. Selama ketiga pihak bekerja sama, istana pemakan surga akan hancur. Aku sudah berjanji pada Si Wei, jadi aku tentu akan mengambil tindakan. Kaisar Qin berkata dengan dingin. Pria berbaju hijau berkata meskipun Kaisar Qin telah setuju, berapa banyak usaha yang akan dia sumbangkan. Saya sudah melakukan bagian saya, tetapi ini urusan saya sendiri. Bukan giliran Anda untuk ikut campur. Kaisar Qin berkata, matanya tajam dan penuh keagungan seorang atasan. Pria berbaju hijau itu tersenyum dan berkata, tentu saja, balai pembasmian tersembunyi milikku tidak akan mengganggu Kaisar Qin. Aku hanya berharap Kaisar Qin tidak akan menahan diri. Jika istana pemakan surga tidak dihancurkan, itu tidak hanya akan memengaruhi Liga dan balai pembasmian tersembunyi milikku. Tidak ada satupun dari ketiga negara itu yang akan mampu menghentikan istana pemakan surga. Kamu bisa pergi sekarang, kata Kaisar Qin sambil melambaikan tangannya. Lelaki berbaju hijau itu tampak terkena pukulan keras, tubuhnya terpental berkali-kali, dari sudut mulutnya keluar sedikit darah. Saya pamit sekarang. Pria berbaju hijau menyeka darah, berbalik dan berjalan keluar dari istana menelan surga. Para pembesar kerajaan di luar istana masih tidak dapat melihat pria berbaju hijau. Kaisar Qin duduk di singgasana naga dalam diam untuk waktu yang lama.
Dia memikirkan setiap kata yang diucapkan tamu berjubah hijau tadi, terutama informasi tentang istana pemakan surga yang pernah disebutkannya. Diduga abadi, inilah yang paling dipedulikan Kaisar Qin. Meskipun dia menambahkan kata diduga, jelas bahwa kekuatan penguasa istana surga yang menelan pasti sangat kuat, jika tidak, tamu baju hijau tidak akan menggambarkannya seperti ini. Jika dia benar-benar abadi, maka Kaisar Qin harus berpikir matang-matang apakah akan menyerang dengan sekuat tenaga. Bagaimanapun juga, kekuatan seorang yang abadi begitu kuatnya hingga tak terbayangkan. Saat ini, hanya satu Raja Dongji yang mencapai tingkat ini di antara 9 negara, tetapi ia masih mengasingkan diri untuk menyembuhkan luka-lukanya, dewa yang tahu kapan dia akan keluar. Tentu saja, dugaan keabadian tidak berarti keabadian. Kaisar Qin telah membuat keputusan bahwa dia pasti akan berpartisipasi dalam pertempuran untuk menghancurkan istana penelan surga. Oleh karena itu, bahkan jika tamu berbaju hijau membawa beberapa informasi yang kurang optimis saat ini, hal itu tidak akan memengaruhi keputusan Kaisar Qin. Tuan Istana Penelan Surga, aku harus menemuimu, apapun yang terjadi. Kaisar Qin berkata dengan mata yang dalam. Di ujung utara, terdapat puncak-puncak yang diselimuti salju. Sebuah istana megah berdiri di atas puncak bersalju. Lampu di istana redup. Seorang wanita berambut merah duduk malas di singgasana dingin dengan sepasang kaki giok terekspos ke udara. Di bawah kakinya, seekor binatang berambut emas tengah merangkak, sama malasnya dengan wanita berambut merah itu. Topeng kilin tidak dikenakan di wajahnya, dan Dugunian menghadapi sosok lain di aula dengan wajah aslinya. Dibandingkan sebelumnya, wajah Dugunian yang awalnya pucat kini terlihat lebih baik, dan tampaknya cedera jiwanya juga telah pulih. Tetapi bagaimanapun juga, dia telah memotong separuh jiwanya. Diperlukan waktu lebih dari 3 hingga 5 bulan untuk pulih sepenuhnya. Butuh waktu setidaknya beberapa tahun. Tentu saja, jika ada ramuan khusus untuk mengobati luka jiwa, pemulihan akan lebih cepat. Kepala istana, sepertinya Liga dan Balai Pembasmian tersembunyi, dan 3 kerajaan atas akan bergabung untuk menghadapi istana tuntian kita. Aku ingin tahu apa rencanamu. Pria bertopeng burung bangau putih berdiri di bawah. Suaranya terdengar agak tua, dan nadanya bahkan lebih serius. Tidak apa-apa, aku juga menunggu mereka. Dugunian berkata dengan tenang, tanpa ada tanda-tanda menganggap serius Balai Pembasmian tersembunyi, 3 kerajaan atas, dan aliansi dan. Pria bertopeng bangau putih itu berkata lagi, saya khawatir ini bukan ide yang bagus. Jangan bicara tentang Liga dan 3 kerajaan atas. Aula pembasmian tersembunyi sangat kuat. Saya tidak tahu berapa banyak master yang akan muncul kali ini. Lebih baik menghindari ujung tajam untuk sementara waktu. Tak perlu dikatakan lagi, ketiga pihak ini hanya ingin menghancurkan diri mereka sendiri. Dugunian melirik lelaki bertopeng bangau putih itu, ekspresinya makin dingin. Lelaki bertopeng bangau putih itu merasakan sesak di hatinya, namun ia tak berkata apa-apa lagi. Pria bertopeng dengan rubah putih di sampingnya berkata, kepala istana, apakah Anda benar-benar ingin memulai perang dengan 3 pihak sekaligus? Ya, dan istana penelan surgaku tidak harus menahan serangan dari 3 pihak. Dugunian berkata dengan sedikit kekejaman di kedalaman matanya. Apa maksud Tuan Istana? Tanya pria bertopeng rubah perak. Changlang, pergilah ke Paviliun Qianjin di Kerajaan Tang dan biarkan Paviliun Qianjin memulai aksinya. Kamu harus bekerja sama dengan Paviliun Qianjin dan jangan kembali sebelum masalah ini selesai. Dugunian tidak menjawab, tetapi langsung memberi perintah. Pria berbaju biru, berkepala serigala dan bertopeng, memegang pedang kuno, membungkuk dan menjawab, lalu berbalik dan berjalan keluar dari aula. Dugunian menatap pria bertopeng berkepala harimau itu dan berkata, pergilah ke perbatasan utara negara Yuan dan bersembunyilah, tunggu suku Ibel menyerang, lalu bekerja samalah dengan suku Ibel dari dalam dan luar, dan biarkan suku Ibel itu melarikan diri dari negara Yuan. Ketika pria bertopeng kepala harimau mendengar perintah itu, dia ragu sejenak dan tidak langsung menerimanya. Dugunian menatapnya, menyipitkan matanya, dan seringai muncul di sudut mulutnya. Apa, kau tidak ingin melakukan ini? Dugunian berkata dengan nada main-main. Pria bertopeng kepala harimau itu berkata dengan suara rendah, sebagai manusia, aku tidak setuju untuk membantu monster. Tahukah kamu bahwa sejak kamu memakai topeng, kamu tidak punya pilihan lain? Dugunian tampak acuh tak acuh, menatap langsung ke arah pria bertopeng kepala harimau, menunggu jawabannya. Suasana di aula itu sedikit hikmat. Lelaki bertopeng kepala harimau itu terdiam cukup lama, namun akhirnya menerima tugas itu dan segera bergegas menuju kerajaan Yuan. Keramas, saat kau pergi ke negara Qin, inilah saatnya mengerahkan kekuatan di tanganmu. Dugunian memandang sosok yang berdiri di belakang pria bertopeng bangau putih. Dia adalah seorang pria misterius yang mengenakan topeng mongkimas. Dia tidak tampak tinggi, seperti remaja.
Dia memiliki rambut panjang seputih salju dan mengenakan jubah abu-abu sederhana. Mendengar Du Gunian menyebutnya, lelaki bertopeng kera emas itu melangkah maju, membungkuk dan mengiyakan. Suaranya agak kekanak-kanakan, seperti suara anak laki-laki berusia 15 atau 16 tahun. Pria bertopeng kera emas juga menerima perintah dan pergi. Orang-orang yang tersisa di aula tahu bahwa kali ini bukan hanya Liga dan 3 kerajaan atas, dan aula pembantaian tersembunyi yang akan membuat gerakan besar, tetapi aula menelan surga mereka juga akan mengambil tindakan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Bai He, kamu pasti sudah kenal dengan 136 cabang balai pembasmian tersembunyi, kan? Du Gunian bertanya sambil menatap pria bertopeng Bai He. Saya sudah terbiasa dengan hal itu. Pria bertopeng bangau putih menjawab. Baiklah, Anda dapat mengambil tindakan sekarang. Hancurkan sebanyak mungkin dari 136 kemudi cabang yang Anda bisa. Du Gunian memerintahkan. Setelah mendengar ini, pria bertopeng bangau putih tampak sedikit terkejut. Dia tidak menyangka Du Gunian akan memberinya tugas sesulit itu. Ada 136 cabang Hidden Killing Hall. Itu 136 cabang. Sekalipun mustahil semua cabang itu diawaki oleh para master, hampir mustahil baginya sendirian untuk memusnahkan semuanya. Untungnya, Du Gunian hanya memintanya untuk menghancurkan sebanyak yang dia bisa, dan tidak memintanya untuk memusnahkan semua 136 cabang balai pembasmian tersembunyi. Jika tidak, tulang-tulangnya yang tua akan kelelahan dan mati. Saya akan mengikuti perintah kepala istana. Saya akan pergi sekarang. Pria bertopeng bangau putih itu pun berkata dan meninggalkan istana penelan surga. Beberapa pria bertopeng dikirim satu demi satu, dan tugas yang mereka lakukan semuanya sangat penting. Semua pria bertopeng yang tersisa tahu bahwa ini mungkin bukan keseluruhan rencana Du Gunian. Benar saja, Du Gunian terdiam cukup lama, lalu berbicara lagi rubah putih, pergilah keluar 7 lautan dan awasi mereka. Pria bertopeng rubah perak mendengar ini dengan sedikit keterkejutan di matanya Tuan Istana. Apakah Anda khawatir orang-orang dari 3 agama juga akan terlibat? Mungkin aku terlalu khawatir, tetapi jika orang-orang dari 3 agama datang untuk berurusan dengan istana Tiantianku, maka jangan bersikap sopan. Du Gunian berkata dengan ringan. Pria bertopeng rubah perak mengangguk, lalu segera berangkat menuju luar 7 lautan. Du Gunian akhirnya menatap pria bertopeng kucing yang berdiri di sudut, yaitu Han Xiaoxing. Bawa orang-orang dari Sekte Zixia dan tinggalkan istana Tuntian untuk sementara waktu. Kembalilah setelah insiden ini selesai. Du Gunian memerintahkan. Han Xiaoxing melakukannya diam-diam tanpa mengatakan apapun. Ketika kerajaan Qian dihancurkan oleh balai pembantaian tersembunyi, semua anggota Sekte Zixia dibawa pergi oleh pendekar pedang tua Namong Soujian, sehingga menyelamatkan mereka dari bencana. Dan sekarang, semua orang di Sekte Zixia hidup di bawah perlindungan Istana Tuntian. Namun kini, Istana Tuntian juga tengah menghadapi bencana. Du Gunian khawatir hal itu akan memengaruhi orang-orang Sekte Zixia, jadi dia meminta Han Xiaoxing untuk membawa orang-orang Sekte Zixia pergi dari Istana Tuntian terlebih dahulu, dan mereka dapat kembali setelah badai reda. Pada saat ini, masih ada beberapa pria bertopeng yang tersisa di Istana Penelan Surga, namun Du Gunian tidak memberikan tugas apapun lagi kepada mereka. Dia masih harus meninggalkan beberapa orang di aula untuk bersiap menghadapi 3 tuan yang akan datang. Aula Yinsa, 3 kerajaan atas, dan Liga dan, mari kita lihat siapa yang lebih kuat kali ini, atau Istana Tuntianku yang lebih kejam. Rambut merah Du Gunian berkibar, dengan senyum agak dingin di sudut mulutnya. Di Ancient Demon Ridge, Fang Lin, yang telah berbaring di bawah pohon suci tanpa bergerak untuk waktu yang lama, perlahan membuka matanya pada saat ini. Dengan mata jernih, Fang Lin menatap langit dengan tatapan kosong, tidak dapat kembali sadar untuk beberapa saat. Perasaan mendapatkan tubuhnya kembali begitu luar biasa sehingga Fang Lin yang telah linglung selama 7 tahun merasa sedikit tidak nyaman. Saya hidup. Anakmu akhirnya hidup. Suara Ibel Saint Kitian terdengar, lalu dia muncul di depan Fang Lin. Fang Lin menatap ke arah Demon Saint Equaling Heaven dengan linglung, tanpa reaksi apapun untuk waktu yang lama. Ada apa? Apakah otakmu yang rusak? Atau apakah jiwa dan tubuhmu tidak sepenuhnya selaras? Santo Ibel Kitian memandang penampilan Fang Lin yang bodoh dan berkata dengan nada menggoda. Fang Lin berdiri, membungkuk dalam-dalam kepada Saint Ibel Kitian. Dan berkata dengan penuh rasa terima kasih atas kebaikan Anda, Saint Ibel. Fang Lin tidak akan pernah melupakan kebaikan ini. Saint Ibel Kitian melambaikan tangannya dan berkata, cukup. Aku hanya meletakkan 2 tulang IBL-mu di bawah pohon suci. Aku tidak melakukan apapun. Jika kau ingin berterima kasih kepada seseorang, kau harus berterima kasih kepada gadis itu. Jika bukan karena dia, kau pasti sudah mati. Fang Lin tahu siapa yang dibicarakan oleh Ibel Suci yang setara surga. Tentu saja dia sangat berterima kasih kepada Du Gunian. Pada saat yang sama,
dia juga mengerti satu hal. Pada akhirnya, aku jatuh cinta pada gadis ini. Dalam kehidupan sebelumnya, Fang Lin adalah seorang jenius di antara para jenius. Baik latar belakang keluarganya maupun pencapaian kultivasinya sangat tinggi. Saat itu, Fang Lin menaruh hampir seluruh pemikirannya pada alkimia dan sama sekali tidak peduli dengan cinta antara pria dan wanita. Ketika di Istana Dansheng, banyak sekali saudara perempuan dan murid junior yang terpikat pada Fang Lin, dan beberapa wanita bahkan memberanikan diri untuk mengungkapkan cinta mereka kepada Fang Lin. Sayangnya, Fang Lin seperti manusia kayu, dan tidak ada wanita yang bisa menarik perhatiannya. Bukannya Fang Lin tidak mengerti hal-hal ini, dia hanya memiliki standar yang terlalu tinggi. Bagaimana mungkin seorang wanita biasa bisa disukai olehnya? Kamu harus tahu bahwa ibu Fang Lin adalah Bai Qingsui. Saat masih muda, dia tak terkalahkan di antara banyak jenius lainnya, namun dia ditaklukkan oleh ayahnya sendiri. Fang Lin selalu percaya bahwa meskipun dia tidak dapat menemukan wanita sehebat ibunya Bai Qingsui, dia harus menemukan seseorang yang tidak terlalu buruk. Dan di Istana Dansheng, para saudari senior dan junior itu tidak seburuk itu. Mereka yang bisa masuk ke Istana Dansheng dan menjadi murid formal pada dasarnya adalah orang-orang dengan bakat luar biasa, dan banyak pula yang sangat cantik, tetapi Fang Lin tidak bisa memandang rendah mereka, apapun yang terjadi. Selain itu, Fang Lin hampir gila-gilaan mengabdikan dirinya untuk memurnikan pil reinkarnasi hidup dan mati pada waktu itu. Untuk menyempurnakan pil yang belum pernah ada sebelumnya dan tak tertandingi ini, apalagi yang penting. Dalam kehidupan ini, Fang Lin menjadi manusia lagi. Dia kehilangan semua kejayaan di kehidupan sebelumnya dan bertemu banyak wanita. Wanita-wanita itu bermacam-macam jenisnya, dan banyak di antara mereka luar biasa cantiknya, tetapi satu-satunya yang benar-benar dipedulikan Fang Lin dan bersedia melindunginya dengan nyawanya mungkin hanya Du Gunian. Fang Lin juga sangat bingung. Mengapa dia begitu peduli pada Du Gunian? Di luar Xuandu, demi Du Gunian, dia mempertaruhkan nyawanya untuk bertarung melawan Kaisar Xuan, yang saat itu 10 kali lebih kuat darinya. Dia tahu dalam hatinya bahwa itu mungkin hanya dorongan sesaat, tetapi dia tetap tidak dapat menahan diri untuk tidak melakukannya. Saat itu, Fang Lin benar-benar berpikir tentang apa yang akan terjadi jika dia tidak pergi ke Xuandu dan tidak berjuang untuk hidupnya. Saya khawatir tidak akan ada begitu banyak liku-liku di kemudian hari, dan saya akan dapat membuat kemajuan yang lebih lancar dalam seni bela diri. Sayangnya, Fang Lin tidak dapat mengatasi rintangan di hatinya. Dia tahu itu jalan buntu dan dia tahu itu hanya dorongan sesaat, tetapi dia tetap melakukannya. Jika bukan karena gulungan klon ibunya, Fang Lin mungkin sudah mati di tangan Kaisar Xuan. Fang Lin masih ingat pertama kali dia bertemu Du Gunian. Wanita ini sungguh tidak terkendali dan sombong, bagaikan gadis kaya raya yang sombong dan merendahkan orang lain. Fang Lin telah melihat terlalu banyak wanita seperti ini, jadi dia hanya merasa kesal terhadap Du Gunian saat itu. Setelah itu, Du Gunian bersikeras mempelajari cara mengalahkan 3 gunung. Fang Lin yang tidak sabar dengan omelannya, memukulinya dan menggantungnya di pohon. Saat itu saya merasa lega. Sekarang Fang Lin berpikir. Masih terasa hebat. Namun, setelah Fang Lin dan Du Gunian tinggal bersama untuk waktu yang lama, dia secara bertahap tidak lagi membencinya seperti sebelumnya, dan menemukan bahwa gadis ini cukup baik. Setidaknya dalam hal alkimia, Fang Lin masih menyetujuinya. Demi mempelajari cara mengejutkan 3 gunung, dia tidak menyerah meski dipukul Fang Lin. Meskipun agak tidak tahu malu, ini mungkin merupakan hal pertama yang membuat Fang Lin tertarik pada Du Gunian. Kemudian, perasaan Fang Lin terhadap Du Gunian berubah karena alasan yang tidak diketahui. Mungkin Fang Lin sendiri tidak menyadari kapan ia mulai begitu peduli terhadap gadis ini. Ketika dia tahu bahwa Du Gunian akan mengikuti klannya kembali ke keluarga Dugu di kerajaan Xuan, Fang Lin bersikap sangat acuh tak acuh, seolah-olah dia tidak peduli sama sekali. Namun pada kenyataannya, apakah Fang Lin benar-benar tidak peduli? Ia berjalan-jalan santai bersamanya di hutan bambu, memainkan musik seruling yang di kehidupan sebelumnya hanya dimainkannya di depan orang tuanya, dan selalu membawa surat perpisahan yang ditinggalkan Du Gunian untuknya, dan tidak pernah membuangnya. Walaupun saat itu Fang Lin tidak merasa jatuh cinta pada Du Gunian, tetapi sekarang setelah dipikir-pikir lagi, dia sadar bahwa dia sudah tidak bisa melepaskannya lagi. Perjalanan ke 7 lautan dan 3 agama sangat mirip dengan yang di Xuandu, keduanya untuk Du Gunian. Kali ini, Fang Lin mengambil risiko yang lebih besar dengan secara langsung berhadapan dengan Taoisme di antara 3 agama. Setelah berjuang sepanjang jalan, dia tiba di depan Menara Bintang 7. Dia menyeret tubuhnya yang terluka parah untuk menghancurkan Menara Bintang 7. Ketika melihat sosok yang telah lama hilang, Fang Lin tersenyum. Saat itu, Fang Lin tahu bahwa dia mungkin tidak bisa pergi, tetapi dia merasa perjuangan di sepanjang jalan sepenuhnya sepadan. Hanya melihatnya saja sudah cukup.
Apa pentingnya hidup dan mati? Fang Lin juga melihat Du Gunian memotong separuh jiwanya, namun sayang saat itu dia hanya memiliki jiwanya yang tersisa dan tidak mampu menghentikannya. Jika tidak, dia tidak akan pernah mengizinkan Du Gunian melakukan hal itu. Bagaimanapun, harga dari memotong separuh jiwa seseorang terlalu tinggi, dan Fang Lin tidak tega melihatnya melakukan itu. Meskipun Fang Lin dan Du Gunian tidak pernah berkomunikasi selama 7 tahun dalam tubuh Du Gunian, bagaimanapun juga, mereka adalah jiwa yang hidup berdampingan, sehingga mereka dapat merasakan pikiran satu sama lain. 7 tahun bukanlah masa yang sepi bagi Fang Lin dan Du Gunian. Setidaknya jiwa-jiwa itu terhubung dan akan bersama dalam hidup dan mati. Nak, jangan teralihkan. Benarkah jiwamu belum beradaptasi dengan baik dengan tubuhmu? Sang Ibel Suci Qitian mengerutkan kening saat melihat Fang Lin berdiri di sana dengan linglung. Fang Lin tersenyum pahit, sepertinya aku benar-benar tidak beradaptasi dengan baik. Saint Ibel Qitian bersenandung dan berkata, itu wajar. Bagaimanapun, tubuh ini berbeda dari tubuhmu sebelumnya. Tik Mahadewa di sini sebentar, dan lakukan hal-hal lain setelah kamu benar-benar beradaptasi dengannya. Fang Lin menggelengkan kepalanya saat mendengar itu. Ia sungguh ingin melihat Du Gunian, suatu keinginan yang belum pernah dimilikinya sebelumnya. Melihat hal itu, Saint Ibel Qitian mengerutkan bibirnya dan berkata, kamu tidak perlu terburu-buru menemui gadis itu. Tidak akan terlambat untuk pergi setelah kamu sepenuhnya beradaptasi dengan tubuh fisikmu. Fang Lin akhirnya mendengarkan nasihat dari Demon Saint Equaling Heaven dan tinggal di Ancient Demon Ridge untuk sementara waktu guna beradaptasi dengan tubuh barunya, sementara di saat yang sama menerobos ke alam keabadian kecil dalam satu gerakan. Tubuh ini pada dasarnya telah mencapai tingkat keabadian kecil, dan hanya membutuhkan sendewa akhir. Sekarang jiwa Fang Lin telah kembali ke tubuhnya, ia hanya perlu berlatih lebih banyak dan tidak akan butuh waktu lama bagi semuanya untuk membuahkan hasil. Karena jiwa Fang Lin masih merupakan Dan Zun di kehidupan sebelumnya, dia telah mengalami alam keabadian kecil, jadi tidak akan ada ambang batas kemacetan atau semacamnya. Ibel suci yang setara surga mengembalikan tas 9 istana milik Fang Lin kepadanya, dan barang-barang di dalamnya masih ada di sana. Barang-barang di dalam tas 9 istana ini bersifat sekunder. Benda utamanya adalah tombak kuno dan beberapa harta karun lainnya. Jika hilang, dampaknya akan cukup besar. Pada saat ini, Fang Lin duduk bersila di bawah pohon suci, menggunakan kekuatan pohon suci untuk berlatih. Karena tubuh ini lahir dari pohon suci, Fang Lin sekarang tidak lagi menolak kekuatan pohon suci sama sekali. Ini tidak seperti terakhir kali dia menyerap kekuatan pohon suci. Kekuatan pohon suci sama sekali tidak cocok dengan tubuh Fang Lin, menyebabkan Fang Lin menderita untuk waktu yang lama. Sekarang, bagi Fang Lin, menyerap kekuatan pohon suci tidak ada bedanya dengan makan dan minum air. Sangat menenangkan dan nyaman. Kalau monster lain dalam klan monster melihat kejadian ini, mereka pasti akan iri sampai gila. Pohon suci ras Ibel, yang dipuja sebagai dewa oleh binatang Ibel, ternyata telah menjadi tempat berkultivasi bagi Fang Lin, seorang manusia. Memikirkannya saja sudah membuatnya marah. Saat berlatih di bawah pohon suci, Fang Lin selalu memiliki perasaan yang sangat aneh, seolah-olah ada sesuatu di pohon suci itu yang beresonansi dengannya. Induksi semacam ini bahkan lebih istimewa, seperti hubungan darah. Setelah bertanya kepada Santo Ibel Qitian, dia mengetahui bahwa dia telah membangun kembali tubuhnya dengan bantuan tulang Ibel Qilin, sementara tulang Ibel naga sejati dibangkitkan menjadi secercah kehidupan oleh pohon suci dan terus tumbuh di dalam pohon suci. Fang Lin terkejut ketika mendengar bahwa kehidupan tulang Ibel naga asli telah terbangun. Jejak kehidupan ini mungkin kedengarannya tidak penting, namun itu adalah jejak kehidupan naga sungguhan, dan ada pula tulang naga sungguhan. Ditambah dengan nutrisi dari kekuatan pohon suci, bahkan Fang Lin yang sudah dipukuli sampai tak bersisa, dapat membentuk kembali tubuhnya. Lalu, bukankah tulang naga itu bisa melahirkan naga sungguhan lagi? Akal sehat mengatakan kepada Fang Lin bahwa hal semacam ini tidak realistis. Naga sungguhan telah menghilang entah berapa tahun yang lalu. Bahkan di kehidupan sebelumnya, naga sungguhan terakhir dibasmi oleh ayahnya. Tulang naga asli ini bergantung pada secercah harapan ini. Ingin membawa naga asli kembali ke dunia. Apakah ini mungkin? Namun, jauh di lubuk hatinya, Fang Lin sangat menantikan kelahiran naga sungguhan, karena Demon Sage Qitian memberitahu Fang Lin bahwa tulang naga sungguhan ini telah disempurnakan oleh Fang Lin sebelumnya, dan ketika tubuh Fang Lin dibentuk kembali, tulang itu beresonansi dengan tulang naga sungguhan, dan masing-masing berisi aura yang lain. Dengan cara ini, akan ada jejak Fang Lin pada tulang naga asli. Jika naga sungguhan benar-benar lahir, Fang Lin akan terhubung dengan naga sungguhan. Meskipun aku tidak tahu sejauh mana hubungan ini bisa tercapai, menurutku itu bukanlah hal yang buruk. Dan satu hal lagi, jika Anda ingin naga sungguhan benar-benar muncul kembali di dunia, Anda harus memiliki jiwa naga.
Hanya memadatkan tubuh naga sungguhan tanpa jiwa di dalamnya sama saja dengan cangkang kosong, dan pada akhirnya naga sungguhan tidak dapat dibangkitkan. Dan di dunia ini, di mana jiwa naga masih bisa ada. Itu sudah lama berlalu. Dapat dikatakan bahwa sekalipun tulang naga ini dapat melahirkan naga sungguhan lagi, ia tidak lebih dari sekadar tubuh naga yang tidak berjiwa. Fang Lin berlatih di bawah pohon suci hari demi hari, dan setiap hari dia bisa merasakan aura naga sejati yang terpancar dari pohon suci semakin kuat dari hari ke hari, mencapai tingkat yang sangat menakutkan. Dan perasaan halus itu menjadi semakin kuat. Bahkan ketika Fang Lin sedang berlatih, dia samar-samar merasa bahwa dia seolah muncul di tubuh lain, bukan tubuh manusia, tetapi sejenis makhluk yang kuat. Tetapi perasaan ini selalu berlalu begitu saja, dan Fang Lin tidak punya waktu untuk merasakannya dengan saksama, kalau tidak, dia bisa merasakan lebih banyak lagi. Sebulan kemudian, Fang Lin akhirnya berhasil memasuki alam keabadian yang lebih rendah. Seiring dengan meningkatnya tingkat kultivasinya, Fang Lin juga memperoleh umur yang lebih panjang. Terlebih lagi, sangat mengherankan bahwa di usianya yang sekarang, dia sudah menjadi kurang abadi. Di mata sebagian besar pendekar, jika mereka ingin memasuki alam keabadian kecil, bahkan jika mereka memiliki bakat yang baik, akan memakan waktu 1000 atau 2000 tahun. Siapapun yang telah memasuki alam keabadian setelah beberapa ratus tahun dapat dianggap sebagai seorang jenius yang tak tertandingi. Dalam kehidupan ini, Fang Lin bahkan belum mencapai usia 30, tetapi dia telah mencapai tingkat kultivasi yang begitu tinggi. Kalau hal ini sampai diketahui publik, pasti semua pendekar di dunia akan terkejut bukan kepalang, sampai-sampai tak percaya. Sekarang aku telah memasuki alam keabadian, inilah saatnya untuk meninggalkan tempat ini dan menemuinya. Setelah terobosan Fang Lin, dia ingin melihat Dugunian lebih mendesak lagi. Belum, kata Ibel Suci yang setara surga perlahan. Fang Lin sedikit mengernyit kenapa tidak. Saint Ibel Kitian menunjuk ke pohon suci dan berkata, tidakkah kau merasakannya? Seekor naga sungguhan akan segera lahir. Apa hubungannya kelahiran naga sungguhan denganku? Fang Lin melengkungkan bibirnya. Saint Ibel Kitian memandang Fang Lin dan berkata, tentu saja ada hubungannya. Naga asli itu dibiakkan oleh tulang ibelmu. Siapa tahu apa yang akan terjadi saat itu. Mungkin akan sangat berguna bagimu untuk tetap tinggal di sini. Fang Lin berkata dengan tak berdaya, kamu adalah orang suci Ibel, bahkan jika itu adalah naga sungguhan, aku pikir kamu dapat menaklukkannya, kan? Wah, kamu benar-benar tidak berguna. Apa kamu akan melewatkan kesempatan bagus seperti itu hanya demi seorang gadis? Kata Ibel Saint Kitian dengan tidak senang. Fang Lin mendengus, tetapi kata-kata ini membuat Fang Lin ragu-ragu. Memang, jika naga sungguhan ini benar-benar lahir, mungkin itu akan menjadi kesempatan bagiku. Jika aku pergi seperti ini, aku mungkin akan merindukannya. Kalau begitu aku akan menunggu sebentar, tapi paling lama 1 bulan. Setelah 1 bulan, aku akan pergi apapun yang terjadi, kata Fang Lin. Baiklah, aku tidak akan menghalangimu pergi kemanapun dalam sebulan. Sang bijak Ibel Kitian melambaikan tangannya. Di dataran bersalju yang luas, sesosok tubuh mengenakan topi bambu sedang berjalan di atas salju. Angin dan salju begitu kencang sehingga orang biasa akan mati beku dalam sekejap. Tetapi lelaki yang mengenakan topi bambu itu berjalan seperti biasa, tidak terpengaruh sama sekali oleh badai salju yang dahsyat dan dinginnya yang tak terbayangkan. Seorang lelaki berbaju hijau berkibar tertiup angin dan salju, perlahan-lahan mendatangi kaki puncak bersalju tempat istana menelan surga berdiri. Sepertinya akulah yang pertama tiba. Yang lain terlambat. Topi bambu itu terjatuh, dan itu adalah tamu berbatu hijau, seorang pria kuat dari aula pembasmian tersembunyi. Omong kosong, siapa bilang kau yang pertama datang? Aku yang pertama. Aku mati kedinginan. Sebuah suara kasar terdengar, dan seorang lelaki tua berkulit gelap terlihat berjongkok tidak jauh di depan. Seluruh tubuhnya tertutup es dan salju, hanya sepasang matanya yang terlihat. Dia tampak sangat menderita. Tidak bisakah kamu bersikap seperti orang yang lebih senior? Lelaki berpakaian hijau itu berjalan mendekati petani tua berkulit gelap itu dan berkata dengan putus asa. Petani tua itu, yang warna kulitnya sangat kontras dengan salju, mengibaskan salju yang menempel di tubuhnya dan berkata dengan sedih, Tuan. Saya hanya seorang petani. Kalau Tuan tidak datang untuk mengemis, saya tidak akan peduli dengan omong kosong Tuan. Lelaki berbaju hijau itu tersenyum dan menggelengkan kepalanya, lalu mendongak ke puncak-puncak gunung yang tinggi dan curam diselimuti salju, ekspresinya menjadi serius. Petani tua itu berdiri, memegang palu hitam di tangannya, tampak sangat kuat. Apa, haruskah kita langsung membasmi mereka, atau menunggu yang lain? Petani tua itu bertanya pada pria berbaju hijau. Pria berbaju hijau itu berkata, tunggulah sebentar lagi. Jika kita berdua naik ke sana, kita mungkin akan mati dengan sangat cepat.
Orang tua berwajah gelap itu berkata dengan nada meremehkan, apakah sekuat yang kau katakan? Pria berbaju hijau itu berbalik dan menatap petani tua itu dengan serius, mungkin lebih kuat dari yang kukatakan. Sebelum yang lain datang, jangan bertindak gegabah. Mendengar hal ini, petani tua itu tidak berkata apa-apa lagi. Dia meletakkan palu godam itu ke samping dan duduk di atas salju lagi. Titik. Pria berbaju hijau telah memperhatikan pergerakan di puncak bersalju. Dia sangat jelas bahwa orang-orang di Istana Penelan Surga pasti tahu bahwa mereka berdua telah datang ke sini, tetapi Istana Penelan Surga tidak mengambil tindakan apapun terhadap mereka. Ini agak aneh. Mungkinkah penguasa Istana Penelan Surga begitu sombong? Tidak mau repot-repot mengambil tindakan terhadap keduanya. Ataukah Istana Penelan Langit telah lama sepi dan semua orang telah pulang lebih awal? Hal ini sangat mungkin. Kalau itu si pria baju hijau, kalau dia tahu akan banyak tuan yang datang mengepung dan menindas mereka, dia pasti akan membawa orang-orangnya pergi dari sini terlebih dahulu. Lagi pula, ini bukanlah hal yang memalukan. Benar-benar masuk akal untuk menghindari pusat perhatian untuk sementara waktu. Tetap di sini dan menunggu musuh mengepung dan menekan Anda adalah pendekatan terburuk. Yang tidak diketahuinya ialah bahwa Master Istana Penelan Surga telah memilih pendekatan yang paling rendah kualitasnya. Namun sulit untuk mengatakan siapa pemburu dan siapa mangsanya. Setelah beberapa saat, sesosok yang mempesona datang dari langit yang jauh dan perlahan mendarat di depan pria berbaju hijau dan petani tua berwajah hitam. Oh, kau datang lebih awal dari Algojo. Ini tidak seperti dirimu. Ketika petani tua itu melihat orang itu datang, matanya langsung berbinar, bagaikan seorang pengemis kelaparan yang melihat roti kukus panas. Haha, kudengar kalau penguasa Istana Penelan Surga adalah wanita cantik. Aku sedang terburu-buru untuk datang menemuinya, jadi aku datang lebih awal. Orang yang datang berkata sambil tertawa. Itu seorang wanita. Wanita itu mengenakan gaun kasa, dan keanggunan tubuhnya terlihat samar-samar. Wajahnya bahkan lebih indah. Dia tidak tampak seperti gadis muda, tetapi memiliki pesona wanita dewasa. Setiap kerutan di dahi dan senyumnya membawa godaan yang tak terlukiskan. Petani tua itu menatap wanita itu dengan mata liciknya tanpa rasa ragu. Sepertinya dia sudah lama tidak bertemu wanita. Dia baru saja hendak mengulurkan tangan dan memperkosong wanita itu. Pria berbaju hijau itu menatap lurus ke depan. Meskipun wanita di depannya cantik dan tampak siap dipetik, dia sebenarnya seekor ular ganas. Siapapun yang berani mencoba mendapatkannya akan mencari masalah. Meskipun mereka berdua adalah orang terkuat di aula pembasmian tersembunyi, tamu berok hijau masih agak waspada terhadap wanita ini dan tidak pernah berani menyinggung perasaannya dengan mudah. Sebaliknya, petani tua itu tampaknya tidak terlalu takut kepada wanita itu. Dengan senyum cabul di wajahnya, dia benar-benar mengulurkan tangannya untuk diam-diam menyentuh paha wanita itu yang ramping dan mulus. Keluar dari sini, wanita itu langsung menendang petani tua itu, tidak takut kalau gerakan sebesar itu akan menyingkapkan pemandangan yang indah. Petani tua itu ditendang dan jatuh beberapa kali. Tianji, tolong tunggu sebentar, kata pria berbaju hijau. Tianji mengangguk, mengatupkan lengannya di dada, menatap istana yang menjulang tinggi di puncak yang tertutup salju, dengan sedikit antisipasi di matanya. Di Istana Menelan Surga, Dugu Nian berdiri di aula utama dengan 4 pria bertopeng misterius berdiri di belakangnya. Pertempuran hari ini membutuhkan dukungan kalian berempat. Dugu Nian berkata dengan tenang. Jangan khawatir, Kepala Istana. Kami berempat pasti akan melindungimu. Di antara keempat orang itu, orang yang memakai topeng wajah ular berkata dengan nada menyeramkan. Dugu Nian berjalan keluar dari Istana Tuntian perlahan sambil tersenyum di wajahnya. Rambut merahnya terurai santai di belakangnya, bergoyang sedikit mengikuti langkahnya. Binatang berambut emas dan 4 pria bertopeng mengikuti di belakangnya. Binatang berbulu emas yang biasanya malas itu kini menjadi bersemangat, seolah tahu bahwa hari ini bukanlah hari untuk tidur-tiduran. Ledakan. Seekor naga hitam datang menunggangi awan dan kabut, menggerakkan angin dan awan ke segala arah. Untuk sesaat, semua orang di dalam maupun di luar puncak bersalju itu memandang naga hitam itu. Ini adalah naga setingkat Raja Ibel Agung, yang setara dengan sumber spiritual kuat umat manusia. Terlebih lagi, ia adalah naga dengan sedikit darah naga asli. Ada peluang besar untuk bisa melangkah lebih jauh dan memasuki alam transformasi ketujuh. Di punggung naga hitam itu berdiri seorang laki-laki, bersandar pada pedang dengan kedua tangannya, mengenakan jubah naga hitam pekat, tampak agung dan mengesankan. Dugu Nian berdiri di luar aula, menatap sosok yang berdiri di atas naga hitam, dan senyum di wajahnya menjadi lebih intens. Semakin banyak semakin baik, Dugu Nian berkata dengan ringan. Kaisar Qin telah tiba, dan yang lainnya mungkin akan segera tiba. Kata lelaki berbaju hijau itu saat melihat sosok di atas naga hitam. Kaisar Qin layak menjadi seorang kaisar.
Sikap heroiknya benar-benar membuatku terpesona. Tianji berkata dengan nada main-main. Petani tua itu mengerutkan bibirnya dan berkata, bukankah dia hanya seorang kaisar? Dia bahkan mendapat tunggangan khusus. Naga hitam itu tidak akan berguna dalam pertempuran dengan istana pemakan surga. Di atas puncak bersalju, Kaisar Qin menatap seluruh istana penelan surga, dan tatapan tajamnya tertuju pada Dugunian. Apakah engkau adalah penguasa istana penelan surga? Qin Huang berbicara, suaranya bergemuruh seperti guntur di langit. Dugunian mengangkat sudut mulutnya tetapi tidak menjawab. Mengaum, binatang buas berambut emas yang berdiri di belakang Dugunian tiba-tiba meraung, dan semua monster di seluruh utara jauh merespons. Raungan binatang buas datang silih berganti, menyebabkan 3 penguasa besar balai pembasmian tersembunyi dan Kaisar Qin berubah warna. Naga hitam itu sangat terpengaruh, tubuhnya gemetar terus-menerus, dan tidak berani mendekati istana penelan surga sama sekali, dan terus mundur. Wajah Kaisar Qin tampak sedikit tidak senang, dan dia menatap binatang berambut emas itu. Makhluk yang tidak tampak seperti harimau maupun singa ini ternyata mampu menakuti naga yang berada pada level Raja Ibel Agung yang ada di bawah kakinya. Ini mungkin bukan sesuatu yang bisa dilakukan binatang Ibel biasa. Berdengung, cahaya pedang yang mengerikan menyambar dari kejauhan, seakan hendak menebas istana penelan surga dan seluruh puncak yang tertutup salju. Dugunian tidak mengambil tindakan apapun. Lelaki bertopeng kepala ular di belakangnya mengarahkan jarinya, lalu cahaya jari itu bertabrakan dengan cahaya pisau, lalu keduanya menghilang tanpa suara. Algojo datang, kata lelaki berbaju hijau saat melihat bilah pedang menyala. Seorang pria keluar dari angin dan salju, pakaiannya putih seputih salju, ekspresinya dingin, dan dia memegang pedang pemenggal di tangannya. Algojo, ini adalah nama yang sangat menakutkan. Apalagi di era lebih dari 900 tahun lalu, Algojo telah menjadi sosok yang sangat ditakuti oleh banyak prajurit di 9 negara. Di antara begitu banyak pembasmi kuat di Hidden Killing Hall, tak seorang pun bisa mengatakan siapa yang terkuat. Lagi pula, entah itu si pria baju hijau, si putri surgawi yang mempesona, atau si lelaki tua, mereka semua adalah master tingkat atas. Tetapi jika kita berbicara tentang siapa yang membasmi paling banyak orang, orang itu tentu saja adalah Algojo. Si Algojo adalah nama panggilan pria ini, dan karena begitu banyak orang memanggilnya seperti itu, tak seorang pun ingat siapa nama aslinya. Namun tak perlu diingat, apapun namanya, di mata dunia ia hanyalah seorang Algojo yang membasmi tanpa berkedip. Penampilan sang Algojo berbeda dari apa yang dibayangkan banyak orang. Dia tampak lemah dan ringkih, dengan wajah pucat pasi. Meskipun dia tinggi, dia tampak kurus. Mengenakan jubah putih salju, ia tampak menyatu dengan hamparan salju yang luas. Jika pedang pemenggal di tangannya tidak terlalu menyilaukan, akan sulit mendeteksi kehadirannya. Akhirnya dia datang juga. Dulu, orang ini selalu datang lebih dulu, tapi hari ini dia datang terlambat. Tianji menatap sang Algojo dengan tatapan menawan dan senyum muncul di sudut mulutnya. Titik. Mungkin dia takut, dan merasa akan buruk jika dia tidak datang, jadi dia menunda-nunda sampai sekarang, menunggu kami untuk bertarung denganmu, penguasa istana penelan surga terlebih dahulu. Petani tua itu berjongkok di tanah dan berkata dengan tidak senang. Pria berbaju hijau itu tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Semua orang akan takut, tetapi Algojo tidak akan pernah takut. Sungguh butuh banyak usaha bagiku untuk mengundangnya ke sini. Penguasa istana penelan surga benar-benar terlalu sombong untuk meminta kita berempat pergi bersama. Bahkan pembasmian Kaisar Tang sebelumnya tidak dilakukan sejauh ini, kata Tianji. Tamu berbaju hijau berkata dengan lembut, meskipun Kaisar Tang sebelumnya kuat, dia tidak abadi. Namun, penguasa istana pemakan surga ini mungkin telah menyentuh alam abadi. Dia bukanlah seseorang yang dapat ditangani dengan mudah. Tianji terdiam. Meskipun dia berkata demikian, dia juga mengerti bahwa pertempuran berskala besar seperti itu diperlukan kali ini. Jika para master yang datang tidak cukup kuat, mereka tidak akan mampu memberikan ancaman apapun kepada penguasa istana Tuntian. Terlebih lagi, istana pemakan surga memiliki lebih dari sekedar master istana pemakan surga sebagai tuannya. Kekuatan pria bertopeng itu juga tidak boleh diremehkan. Sang Algojo menyeret pedang pemenggal dan berjalan mendekati Tianji, King Shanke dan 2 orang lainnya. Dia mengangguk sedikit untuk memberi salam, tanpa ekspresi di wajahnya, kaku seperti orang mati. Pada saat ini, angin kencang bertiup dari langit yang jauh. Di tengah angin kencang, Kaisar Yuan yang mengenakan jubah serigala dan baju besi ungu, datang dengan tombak panjang di tangannya. Kaisar Yuan juga telah tiba. Pria berbaju hijau itu mendongak dan menatap Kaisar Yuan yang berdiri di langit. Ketika Kaisar Yuan mendekat, dia pertama-tama melirik Dugunian dan yang lainnya yang berdiri di luar istana penelan surga,
mengerutkan kening, dan menangkupkan tinjunya ke arah Kaisar Qin. Aku datang ke sini sesuai janji, jadi kurasa aku tidak membuat Kaisar Qin menunggu terlalu lama, kan? Kaisar Yuan telah tiba pada waktu yang tepat. Kaisar Qin mengepalkan tangannya dan berkata dengan ringan. Setelah kedua kaisar muncul, mereka hampir mengabaikan 4 orang dari aula pembasmian tersembunyi di bawah. Mereka tentu saja melihat tamu berbahu hijau dan yang lainnya, tetapi mereka tidak akan bersinggungan dengan mereka. Lagi pula, ada ketidakcocokan antara balai pembasmian tersembunyi dan 3 kerajaan atas. Di masa lalu, 3 kaisar telah menghadapi pembasmian yang tak terhitung jumlahnya dari balai pembasmian tersembunyi, dan banyak sekali penguasa dari 3 kerajaan atas yang tewas di tangan balai pembasmian tersembunyi. Kebencian antara kedua belah pihak dapat digambarkan sedalam lautan. Jika bukan karena mediasi Raja Siwei dan musuh bersama Istana Menelan Surga, saya khawatir Kaisar Qin dan Kaisar Yuan tidak akan berpartisipasi dalam pengepungan dan penindasan ini. Kaisar Qin dan Kaisar Yuan ada di sini, tetapi Kaisar Tang mungkin tidak akan datang. Orang itu pasti sangat membenci balai pembasmian tersembunyi kita, kata pria baju hijau. Sayang sekali kalau dia tidak datang. Kalau dia datang, kita bisa memanfaatkan kesempatan itu untuk membasminya. Petani tua itu berkata dengan dingin. Tes, bisakah kau membasmi Kaisar Tang? Tianji menatap petani tua itu dengan jijik. Petani tua itu menatapnya dan berkata, tentu saja aku tidak bisa melakukannya sendirian, tapi bukankah aku punya kalian? Tianji mencibir dan mengabaikan petani tua itu. Lelaki berpakaian hijau itu tersenyum tipis dan tidak memperdulikannya. Sang Algojo selalu bersikap dingin dan pendiam, maka wajarlah ia hanya berdiri di samping dan terdiam, tetapi tatapan matanya yang tajam dan dalam tertuju pada Istana Penelan Surga. Sekarang, satu-satunya yang hilang adalah Danlik. Saya tidak tahu berapa banyak orang yang akan datang. Pria baju hijau bergumam. Setelah beberapa saat, Raja Surgawi Siwei, Nanchen dan Beiling muncul bersama. 3 dari 4 Raja Surgawi datang langsung, dan mereka dapat dikatakan sebagai 3 penguasa paling kuat di Liga Dan. Ketika Raja Surgawi Siwei melihat bahwa 2 dari 3 kaisar telah tiba, dia sedikit mengernyit dan menatap keempat pria berjubah hijau di bawah. Melihat keempat orang ini, Raja Surgawi Siwei menunjukkan kegembiraan di wajahnya. Semuanya, maaf telah membuat kalian menunggu. Raja Siwei berkata kepada kedua kaisar dan 4 orang di bawah sambil mengepalkan tangan. Tidak masalah. Kaisar Qin membalas salam itu, tetapi sikapnya tampak sangat dingin. Sebaliknya, tamu berbaju hijau mengepalkan tinjunya ke arah Raja Surgawi Bulan Barat dan yang lainnya dan berkata, terima kasih 3 Raja Surgawi atas kerja keras kalian selama ini. Raja Surgawi Nanchen dan Raja Surgawi Beiling memiliki ekspresi yang rumit, jauh di lubuk hati mereka. Mereka tidak ingin datang ke sini, tetapi mereka tidak dapat menolak permintaan Raja Surgawi Siwei, jadi mereka ikut bersamanya, dan bersiap untuk pensiun setelah pertempuran ini. Tidak peduli apapun hasil pertempuran ini, tidak peduli apa yang terjadi pada Liga Dan di masa depan, pertempuran ini akan menjadi pertempuran terakhir antara 2 Raja Surgawi Nanchen dan Beiling. Namun, ketika mereka berpikir untuk bertarung berdampingan dengan orang-orang dari aula pembantaian tersembunyi, baik Raja Surgawi Nanchen maupun Raja Surgawi Beiling merasa sangat tidak nyaman. Bagus, bagus, hampir semua orang yang seharusnya datang sudah datang, kan? Suara dugunian yang merdu bagaikan sebuah lagu terdengar, sebuah jubah merah melayang, dan sesosok tubuh berkaki giok terbuka berdiri di atas Istana Penelan Surga. Rambut merahnya acak-acakan, wajahnya tersembunyi di balik topeng, dan sepasang matanya yang berwarna merah darah menatap beberapa sosok di langit dan di tanah. Penguasa Istana Penelan Surga ternyata seorang wanita. Yuan Huang tertawa, dengan sedikit ejekan di matanya. Apa salahnya menjadi seorang wanita? Dugunian berkata ringan, sambil melirik Kaisar Yuan. Tepat saat Kaisar Yuan hendak mengucapkan kata-kata cabul, dia terpesona oleh ekspresi penguasa Istana Tuntian dan menelan kembali kata-kata itu. Lepaskan topengmu. Kamu sedang memakainya sekarang. Apakah itu masih bisa menghentikan kami untuk menyelidiki identitasmu? Kaisar Qin berkata dengan nada agung. Dugunian menoleh ke arah Kaisar Qin dan tertawa semanis lonceng perak, seperti gadis lugu. Ini adalah utara yang jauh, Istana Tiantan milikku, bukan negara Qin milikmu. Kau dapat memberi perintah di istanamu, tetapi apa yang kau lakukan di sini? Dugunian berkata dengan nada menghina. Kaisar Qin tiba-tiba menjadi marah. Kalau saja dia tahu bahwa laki-laki ini begitu berkuasa, dia pasti tidak akan bisa menahan diri dan mengambil tindakan. Keempat tamu berbaju hijau itu semua melompat dan berdiri di langit, samar-samar membentuk pengepungan dengan 2 kaisar dan 3 raja surgawi, mengelilingi seluruh Istana Penelan Surga di tengah. Tak perlu dikatakan lagi, Kaisar Qin dan Kaisar Yuan telah menjadi orang-orang kuat yang telah memasuki alam keabadian besar selama bertahun-tahun. Mereka ditakuti oleh 9 negara.
Orang berkuasa manapun akan mengacungkan jempol ketika menyebut kedua kaisar ini. Tiga Raja Surgawi juga merupakan orang-orang terkuat di puncak alam keabadian yang agung, dan mereka menjadi terkenal bahkan lebih awal dari kedua kaisar tersebut. Keempat orang kuat di balai pembantaian tersembunyi, entah itu petani tua, Sang Algojo, Tianji, atau tamu berok hijau, semuanya telah berada di alam keabadian yang agung selama bertahun-tahun. Salah satu dari 9 guru abadi agung cukup kuat untuk mengalahkan semua orang. Pada saat ini, 9 master berkumpul di sini untuk menghadapi musuh bersama Istana Penelan Surga. Dalam keadaan normal, sangatlah mustahil bagi ke-9 dewa abadi ini untuk bergabung, dan bahkan mustahil untuk membayangkan bahwa ke-9 orang ini akan bergabung. Dan karena ke-9 guru besar ini harus keluar bersama-sama, dapat dibayangkan betapa pentingnya mereka bagi Istana Penelan Surga. Sang Algojo memegang pisau pemenggal di tangannya dan menatap Dugu Nian dengan dingin, seolah-olah dia tidak tahan lagi dan ingin segera bertindak. Pria berbaju hijau itu memegang tangannya dan menggelengkan kepala padanya. Rambut merah Dugu Nian berkibar, membuatnya tampak menawan di tengah salju. 4 pria bertopeng berdiri di depan, belakang, kiri dan kanannya, diam-diam menjaga Dugu Nian. Kemunculan keempat pria bertopeng ini membuat Qin Huang, King Shanke dan yang lainnya tampak serius. Betapa hebatnya tuan-tuan, meskipun mereka belum bertarung, pria berbaju hijau itu dapat dengan jelas merasakan fluktuasi aura yang sangat kuat dari keempat pria bertopeng ini. Tidak diragukan lagi bahwa keempat pria bertopeng ini juga telah memasuki alam keabadian yang agung. Namun di dunia ini, jumlah orang abadi yang hebat sangat terbatas. Bagaimana 4 dewa abadi tiba-tiba muncul di Istana Penelan Surga ini? Sepertinya informasi tentang Istana Penelan Surga masih terlalu sedikit. Jika kita tahu bahwa ada 4 dewa abadi di Istana Penelan Surga, kita seharusnya menghubungi beberapa pembantu lagi. Tamu berbaju hijau berkata dalam hati. Mereka hanya 4 dewa abadi. Mereka tidak bisa menghentikan kita, kata petani tua itu. Jangan ceroboh. 4 dewa abadi adalah yang kedua. Kekuatan penguasa istana pemakan surga bahkan lebih misterius. Pria berbaju hijau itu mengingatkan. Aku ingin melihat metode dari Master Istana Penelan Surga ini. Tianji mencibir dan melayang keluar. Jangan impulsif. Pria baju hijau ingin menghentikannya, tetapi sudah terlambat. Tianji sudah terbang keluar. Kedua kaisar dan 3 raja surgawi semuanya menyaksikan pemandangan ini dengan acuh tak acuh. Mereka berharap seseorang dari Hidden Killing Hall akan datang dan mengambil tindakan untuk menguji situasi terlebih dahulu. Mau bertarung denganku? Kau tidak memenuhi syarat. Dugu Nian berkata ringan, bahkan tanpa melihat ke arah Tianji. Tianji tampak muram. Master Istana Penelan Surga mungkin sangat kuat, tetapi dia berani memandang rendah dia seperti itu. Ini sungguh tak tertahankan bagi Tianji. Kalian harus tahu bahwa Tianji adalah pembasmi wanita terkuat di Hidden Killing Hall. Dia tidak lebih lemah dari King Shanke dan yang lainnya. Saat gelarnya sebagai Tianji pencari jiwa disebutkan, siapa di antara para prajurit tua di 9 negara yang tidak akan takut? Merasa benar sendiri, Tianji berteriak dingin, dan serangan yang sangat mengerikan tengah terjadi di telapak tangannya. Biarkan aku menjadi lawanmu. Pria bertopeng kepala ular itu bergerak, menghalangi Tianji, dan berkata dengan nada netral. Keluar. Tianji mengulurkan kedua telapak tangannya, dan pria bertopeng kepala ular melakukan hal yang sama. Setelah kedua pria itu bertarung beberapa saat, mereka masing-masing mundur. Sungguh kekuatan yang dahsyat. Tianji sedikit terkejut. Langkahnya ini sudah direncanakan sejak lama. Lawan bergegas menyerang, dan bahkan jika dia bisa menahannya, dia akan menderita beberapa kerugian. Namun, Tianji terkejut dengan kekuatan pria bertopeng kepala ular itu. Dia sama sekali tidak lebih lemah darinya, jadi tindakannya tidak berpengaruh sama sekali. Dewi menawan dari Hidden Killing Hall memang pantas dengan reputasinya. Aku sudah menyaksikannya. Pria berkepala ular dan bertopeng itu berbicara. Dari suaranya, sepertinya dia seorang laki-laki, tetapi usianya tidak dapat dipastikan. Tianji mengerutkan kening, dia telah meremehkan bawahan bertopeng dari Master Istana Tuntian. Tampaknya dalam pertempuran hari ini, jika dia tidak menyingkirkan keempat pria bertopeng ini terlebih dahulu, dia tidak akan bisa mengancam Master Istana Tuntian. Aku ingin melihat seberapa hebat kemampuanmu. Apakah kau bersedia melawan Hidden Killing Hall milikku? Tianji mencibir, dengan cahaya aneh berkelebat di matanya, dan bergegas menuju pria bertopeng berkepala ular itu lagi. Ayo kita lakukan. Melihat Tianji sudah mulai bertarung dengan orang kuat lawan, pria baju hijau berkata kepada Algojo dan petani tua. Aku tidak dapat menahannya lebih lama lagi. Petani tua itu mengayunkan palu godamnya dan bergegas menuju istana menelan surga. Sang Algojo tidak berkata apa-apa, dan cahaya dingin dari pisau pemenggal di tangannya menyala. Targetnya sangat jelas, yaitu penguasa istana langit menelan.
Pria berbaju hijau itu tentu saja tidak diam saja. Sambil memegang kipas lipat, ia dan petani tua itu berdiri di kiri dan kanan dan bergegas menuju penguasa Istana Langit Menelan. Hadirin sekalian, mengapa kalian belum mengambil tindakan? Pria berbaju hijau itu berteriak kepada dua kaisar dan tiga raja surgawi. Kaisar Qin dan Kaisar Yuan saling berpandangan, lalu bergegas turun. Mari kita bertindak juga, Raja Siwei berkata dengan dingin. Nanchen dan Beiling tidak mengatakan apa-apa. Karena mereka sudah ada di sini, tidak ada alasan untuk tidak mengambil tindakan. Maka, secara alami, mereka pun segera bergabung dalam pertempuran. Sekaligus, 9 guru besar dari 3 golongan menyerang bersama-sama, mengepung Master Istana Penelan Langit dan keempat lelaki bertopeng. Dilihat dari jumlah orangnya, jelaslah bahwa Istana Penelan Surga tidak mempunyai keuntungan sama sekali. 9 Dewa Abadi Agung ini bukan main-main, dan mereka semua merupakan penguasa tingkat atas di 9 kerajaan. Sekalipun keempat pria bertopeng itu sama-sama kuat, mereka tidak dapat menghentikan ke-9 tuan ini. Pria bertopeng kepala ular menghalangi Tianji, sementara di sisi lain, Sang Algojo menghadapi pria bertopeng kepala burung Phoenix. Pria bertopeng kepala burung Phoenix itu menghunus pedang merah di tangannya. Kekuatan pedang itu sangat tajam, dan dia sama sekali tidak kalah dengan Algojo dari balai pembasmian tersembunyi dalam pertempuran. Lelaki berbaju hijau itu bertemu dengan seorang guru yang mengenakan topeng kepala naga. Pria bertopeng berkepala naga tidak memiliki senjata di tangannya, tetapi tubuhnya sangat kuat. Energi dan darah yang melonjak dalam tubuhnya seperti gunung atau lautan, membuat orang merasa tercekik. Dan petani tua yang mengayunkan palu godam menghadapi pria bertopeng terakhir. Pria ini mengenakan topeng kepala singa dan memegang pedang kayu persik, dan memiliki sedikit pesona seorang guru Tao. Keempat penguasa aula pembasmian tersembunyi berhadapan dengan keempat pria bertopeng dari aula penelan surga. Untuk sesaat, mustahil untuk menentukan pihak mana yang bisa menyingkirkan lawan lebih cepat. Dalam kasus ini, penguasa Istana Surga Pemakan harus berhadapan dengan 2 kaisar dan 3 raja surgawi sendirian. Hari ini adalah hari ketika Istana Penelan Surgamu akan dihancurkan. Kaisar ini ingin memberitahumu siapa raja sejati di 9 negara ini. Kaisar Qin meraung, dan pedang Raja Hitam di tangannya melesat langsung ke arah penguasa Istana Penelan Surga. Kekuatan penindas yang kuat melilit pedang ini, dan lawan biasa pada dasarnya tidak mampu menahan pedang Qin Huang. Kekuatan pedang ini mencerminkan kultivasi Kaisar Qin yang kuat, dan juga sepenuhnya mengeluarkan kekuatan pedang Raja Hitam. Jika dia tidak dapat menangkis pedang ini, penguasa Istana Penelan Surga pasti akan kalah, dan Istana Penelan Surga ditakdirkan untuk binasa hari ini. Rambut merah Dugu Nian berkibar. Menghadapi pedang Kaisar yang melonjak, dia diam-diam mengulurkan 2 jari dan menjepit ujung pedang itu dengan mudah. Raja, apakah kamu layak menerimanya? Dugu Nian mencibir, matanya di balik topeng kilin memperlihatkan ejekan yang mendalam. Kaisar Qin mengayunkan pedangnya dengan kuat sekali, berusaha untuk menguasai pedang tersebut, namun tanpa diduga, pedangnya ditangkap oleh 2 jari penguasa Istana Langit Menelan. Melihat pemandangan ini, tidak hanya ekspresi Kaisar Qin yang berubah, tetapi ekspresi 8 dewa abadi lainnya juga menjadi sangat serius. Hanya dengan 2 jarinya, tanpa gerakan lain yang tidak perlu, dia menjepit pedang kuat Qin Huang. Tingkat kultivasi seperti apa yang dibutuhkan untuk dapat mencapai hal ini? Dengan kemampuan sekecil itu, kamu berani datang dan menantang Istana Penelan Surga. Dugu Nian mencibir dan tiba-tiba mengerahkan tenaga dengan jari-jarinya. Qin Huang dan pedangnya terbang mundur. Ayo serang bersama, Raja Surgawi Siwei berteriak, dan menyerang pada saat yang sama dengan Raja Surgawi Nanchen, Raja Surgawi Beiling dan Kaisar Yuan, mengepung Dugu Nian. Kaisar Qin juga menyesuaikan bentuk tubuhnya dan menyerang lagi. Meskipun tindakan Dugu Nian tadi mengejutkan Kaisar Qin, pertempuran telah dimulai dan tidak ada ruang untuk mundur. Penguasa Istana Penelan Surga harus dibasmi di sini. Tubuh Dugu Nian melayang, menghindari serangan ganas orang-orang tersebut, tubuhnya melesat lurus ke atas, sepasang kaki berwarna putih dan halus berwarna giok berdiri di udara, menatap ke arah orang-orang di bawah. Jika jumlah kalian hanya sedikit, jangan pernah berpikir untuk mengalahkanku. Dugu Nian berkata sambil tersenyum, dan melangkah ringan dengan kaki gioknya ke arah Qin Huang dan anak buahnya. Ledakan, titik. Sebuah kaki raksasa turun dengan keras, menutupi langit dan matahari, serta menyelimuti Kaisar Qin, Kaisar Yuan, dan 3 Raja Surgawi. Konfusianisme menginjakkan kaki di kaki surgawi. Jurus ini merupakan jurus langkah langit yang sangat terkenal dari aliran Konfusianisme, namun dilakukan di bawah kaki Dugu Nian. Kekuatan itu mengerikan. Belum lagi Yin Wuyan, bahkan jurus langkah langit yang diperagakan Situ Yue pun kalah kuat dibanding jurus yang diperagakan Dugu Nian saat ini. Dia benar-benar menguasai seni bela diri Konfusianisme. Kaisar Yuan berseru,
dan kemudian beberapa orang mengangkat telapak tangan untuk melawan kekuatan Dugunian. Ledakan. Ketika kaki penginjak langit terjatuh, Qin Huang dan rekan-rekannya tidak punya tempat bersembunyi dan harus menahan hantaman langsung. Wajah mereka menjadi pucat. Kekuatan kaki penginjak surga lebih dahsyat dari apa yang mereka bayangkan. Mungkinkah penguasa istana penelan surga adalah anggota aliran Konfusianisme dari 3 agama? Qin Huang, Siwei Tianwang dan yang lainnya tiba-tiba menjadi curiga. Lagi pula, jurus langkah langit Konfusianisme bukanlah jurus yang bisa dilakukan sembarangan. Bahkan dalam aliran Konfusianisme, tidak semua guru dapat melakukannya. Akan tetapi, Master Istana Menelan Surga ini mampu melakukan teknik kaki melangkah surga Konfusianisme, yang langsung membuat Kaisar Qin dan yang lainnya berpikir bahwa dia adalah seorang Konfusianisme. Ini belum berakhir, ini baru permulaan. Suara Dugunian kembali terdengar, dan langkah kaki surgawi terus berjadewa, dan benar-benar dilakukan satu demi satu. Qin Huang dan rekan-rekannya tidak berdaya karena jangkauan Stepping Heavenly Void terlalu luas. Mereka tidak punya cara untuk lolos dari jangkauan Stepping Heavenly Void dan hanya bisa menghalanginya. Beruntungnya, orang-orang ini semuanya adalah pejuang ulung, dan mereka dapat bekerja sama untuk menghalangi kekuatan Heaven Stepping Void. Tampaknya setelah 7 atau 8 tendangan, wajah Qin Huang, Siwei Tianwang dan 4 orang lainnya berubah sangat jelek. Bagaimanapun, mereka semua adalah tokoh besar di 9 negara, dan masing-masing dari mereka dihormati oleh semua orang. Tetapi saat ini, mereka diinjak-injak seperti semut. Meskipun mereka tidak terluka, mereka tampak sangat jelek. Pecahkan untukku. Tiba-tiba, Kaisar Yuan meraung, energi dan darah yang kuat mengalir di sekujur tubuhnya. Sebagai salah satu dari 3 kaisar, ciri paling unik Yuan Huang adalah kekuatan fisiknya. Keluarga kerajaan dinasti Yuan telah mewariskan metode rahasia kultivasi tubuh fisik, yang hanya dapat dipraktikkan oleh Kaisar Yuan dan putra mahkota setiap generasi. Setelah sepenuhnya dikultivasikan, kekuatan fisik dapat ditingkatkan 3-4 kali lipat dalam waktu singkat. Kaisar Yuan memiliki bakat yang sangat tinggi, sehingga ia telah mengembangkan metode rahasia kerajaan ini hingga ke alam kesempurnaan yang agung. Dia dapat meningkatkan kekuatan fisiknya hingga 4 kali lipat, atau bahkan hampir 5 kali lipat, dalam sekejap. Di antara semua Kaisar Yuan dari semua generasi, dia dianggap yang paling menonjol. Mengandalkan tubuhnya yang langsung menguat, Kaisar Yuan melayangkan pukulan dengan kekuatan dahsyat yang menyerbu langsung ke atas. Beberapa orang tahu betul bahwa jika mereka terus-menerus ditekan oleh penguasa istana surga yang melahap seperti ini, mereka tidak akan dapat mengambil inisiatif sama sekali. Sekalipun mereka dapat menahan serangan penguasa istana surga yang melahap, mereka tidak akan melihat peluang untuk menang. Oleh karena itu, kebuntuan itu perlu dipatahkan, atau paling tidak diambil inisiatif dalam mengatasi keadaan tersebut. Pukulan Yuan Huang datang pada saat yang tepat. Mata Dugunian tetap normal. Dia menunjuk dengan satu jarinya dan melihat cahaya merah memenuhi langit, membungkus bekas tinju yang dibuat Yuan Huang dengan cahaya merah yang tak terhitung jumlahnya. Menghancurkan. Dengan teriakan ringan, jejak tinju itu tiba-tiba runtuh tanpa menimbulkan masalah apapun bagi Dugunian. Tetapi pukulan ini tidak sepenuhnya tidak efektif. Kaisar Qin dan 3 Raja Surgawi memanfaatkan kesempatan ini untuk melancarkan serangan secara bergantian. Pedang Raja. Kaisar Qin mengayunkan pedangnya, masih menggunakan teknik pedang yang diwariskan dari generasi ke generasi oleh keluarga kerajaan Qin. Ia sangat mendominasi dan berfokus pada momentum pedang ketimbang gerakan pedang. Tentu saja, ketiga Raja Surgawi itu masing-masing menampilkan ilmu bela diri mereka yang sakti tanpa ada yang menahan sedikitpun. Apakah kamu bercanda? Sekarang menghadapi lawan yang sulit diduga, jika kita menahan diri sedikit saja, itu akan menjadi bencana. Menghadapi serangan Qin Huang dan master lainnya, Dugunian tetap tidak bergerak, tampaknya tidak berniat menghindar. Lagi pula, dalam situasi ini, menghindar tidak ada artinya. Dalam pertarungan tingkat ini, menghindar tidak lagi berguna. Ini adalah pertarungan kekuatan, dan hanya yang lebih kuat yang bisa menang. Dibandingkan dengan Qin Huang dan lainnya, Dugunian tidak diragukan lagi lebih kuat. Dugunian menurunkan telapak tangannya dan cahaya merah tiba-tiba muncul. Dalam cahaya merah, gerakan yang dilakukan oleh Qin Huang dan yang lainnya semuanya terhalang, dan mereka sama sekali tidak dapat menembus lapisan cahaya merah. Apa? Beberapa orang terkejut. Jurus-jurus mereka ini pada dasarnya adalah keahlian mereka yang unik, dan kekuatannya cukup untuk mengguncang bumi, namun mereka dengan mudah diblokir oleh penguasa istana penelan surga. Pada saat ini, beberapa orang akhirnya merasa bahwa penguasa istana penelan surga mungkin benar-benar telah memasuki alam abadi. Memikirkan hal ini, banyak orang merasa berat hati. Seberapa mengerikankah bertarung melawan seorang master abadi? Saya khawatir sampai sekarang, penguasa istana penelan surga belum menggunakan kemampuannya yang sebenarnya. Kalau tidak,
Dengan kemampuan seorang pembangkit tenaga listrik abadi, mereka pasti sudah dikalahkan sejak lama. Dugu Nian terbang mendekat, menatap Qin Huang dan orang-orang kuat lainnya dengan tatapan menggoda, lalu berkata sambil tersenyum bagaimana. Kalian sudah lama berkuasa di 9 kerajaan, dan sekarang kalian ditekan olehku, apakah kalian merasa tidak nyaman? Qin Huang dan teman-temannya terdiam. Mereka tentu saja merasa tidak nyaman dalam hati mereka. Mereka sudah merasa tidak nyaman untuk bergabung dengan balai pembasmian tersembunyi, dan sekarang mereka menyadari bahwa kekuatan penguasa balai penelan surga agak terlalu kuat. Meski sulit dikatakan siapa yang akan menang pada akhirnya, setidaknya mereka sekarang benar-benar dirugikan. Jangan bicara omong kosong. Bahkan jika kamu memiliki tingkat kultivasi yang tinggi, lalu kenapa? Bisakah kamu mengubah sesuatu sendiri? Raja Surgawi Si Wei berteriak keras. Dugu Nian terkekeh saat mendengarnya sepertinya aku ingin memberitahumu apa itu keabadian sejati. Saat ini, jumlah orang yang telah memasuki alam keabadian dapat dihitung dengan satu tangan. Wanita bergaun hitam dari 7 lautan dan 3 agama adalah makhluk kuat abadi, tetapi dia bukan dari era ini. Sebaliknya, dia bertahan hidup dari zaman kuno, jadi dia tidak bisa dianggap sebagai makhluk kuat abadi di era kontemporer. Santo Ibel Kitian dari klan monster telah memasuki alam keabadian, dan kekuatannya bahkan lebih baik daripada wanita berbaju hitam. Dia dianggap oleh banyak prajurit sebagai orang terkuat di dunia saat ini. Meskipun banyak pendekar manusia yang tidak mau mengakuinya, tampaknya memang tidak ada seorang pun di antara manusia yang dapat menandingi Ibel Suci Kitian. Ada satu lagi, yaitu Dongji Tianwang dari Liga Dan, yang membasmi 2 orang kuat setengah langkah abadi dari Konfusianisme dan Buddhisme dengan postur abadi miliknya, membuktikan kekuatannya sendiri dan juga memiliki dampak yang mendalam pada hasil perang antara kedua tempat. Selain ketiga orang ini, saat ini belum ada orang kuat abadi keempat yang muncul. Tampaknya di seluruh dunia, hanya ketiganya ini yang telah memasuki alam abadi. Namun pada saat ini, penguasa istana penelan surga memperlihatkan kekuatannya yang abadi dan perkasa. Hanya dengan satu jari, kedua kaisar dan 3 raja surgawi semuanya dipukul dengan keras, dan mereka mengerang dan terbang mundur. Itu benar-benar abadi. Yuan Huang terkejut. Sebelumnya, dia hanya menduga bahwa penguasa istana surga yang melahap tampaknya telah menyentuh ambang alam abadi, tetapi sekarang tampaknya dia telah dengan jelas memasuki alam keabadian dan sepenuhnya berada di atas mereka, para dewa. Di sisi lain, 4 pria kuat dari aula pembasmian tersembunyi berhadapan dengan 4 pria bertopeng dari aula penelan surga. Pertempuran itu amat sengit dan seluruh utara jauh menjadi kacau balau akibat pertarungan mereka. Titik. Para monster yang tinggal di utara jauh berlarian ke segala arah, takut kalau mereka akan terpengaruh oleh kekuatan dahsyat yang dipancarkan saat para prajurit mengerikan ini bertarung satu sama lain. Sementara pria berbaju hijau bertarung sengit dengan pria bertopeng berkepala naga di depannya, dia juga diam-diam memperhatikan beberapa pertempuran lainnya. Inilah kemampuan tamu baju hijau. Dia dapat melakukan banyak hal pada saat yang bersamaan. Bahkan ketika menghadapi musuh yang kuat, dia dapat mengamati situasi orang lain tanpa mempengaruhi dirinya sendiri. Karena itu, tamu berok hijau merupakan wadah pemikir yang tak terbantahkan di balai pembasmian tersembunyi, dan banyak keputusan serta rencana besar dibuat olehnya. Aku tidak menyangka bahwa penguasa istana pemakan surga sebenarnya adalah orang kuat yang abadi. Pertarungan ini jauh lebih sulit dari yang kubayangkan. Pria berbaju hijau itu berkata dalam hati. Situasi saat ini membuat tamu baju hijau merasa sedikit berat di hatinya. Keempat lelaki bertopeng itu tidak dapat dihadapi dalam waktu singkat, dan 2 kaisar serta 3 raja langit takut bahwa mereka tidak dapat melawan penguasa istana pemakan langit yang berada di alam abadi. Setelah Master Istana Pemakan Surga bebas, beberapa orang kuat dari aula pembantaian tersembunyi kemungkinan besar akan hancur. Akan tetapi, meskipun tahu kalau situasi saat ini tidak menguntungkan bagi mereka bertiga, pria berbaju hijau tidak terlalu khawatir, karena kali ini pengepungan dan penindasan Istana Penelan Surga sudah dikerahkan dengan sangat keras, dan para penguasa sebenarnya belum muncul. Ledakan. Kedua kaisar dan 3 raja surgawi masing-masing mengerahkan seluruh kekuatan mereka hingga batas maksimal, mengeluarkan harta karun dan senjata di tangan mereka, serta memulai pertempuran sengit dengan penguasa Istana Surga yang melahap. Di mata kalian para dewa abadi, mereka yang belum memasuki alam keabadian semuanya adalah semut. Di mataku, para dewa abadi juga adalah semut. Dugu Nian berkata dengan dingin, cahaya merah menyala di tangannya, dan jejak telapak tangan yang tak terhitung jumlahnya jatuh dari langit. Kedua kaisar dan 3 raja surgawi terus melawan, tetapi pada akhirnya mereka tidak dapat menahan semuanya dan terkena jejak telapak tangan merah satu demi satu. Mengandalkan tubuhnya yang kuat, Kaisar Yuan mencoba melawan jejak telapak tangan merah secara langsung, tetapi dia memuntahkan darah sebelum bisa bertahan berkali-kali. Brengsek, Kaisar Yuan melangkah mundur berulang kali,
menyeka darah dari sudut mulutnya, wajahnya sangat muram. Orang lain pun tidak jauh lebih baik keadaannya. Meskipun mereka tidak muntah darah, mereka jelas terluka. Kaisar Qin tampak serius, dan pedang di tangannya berdengung. Qin Agungku telah mengumpulkan kekayaan nasional selama ribuan tahun. Dalam pertempuran hari ini, bahkan jika kamu adalah orang kuat abadi, akan sulit untuk menghentikan kekuatan kekayaan nasional Qin Agungku. Kaisar Qin tiba-tiba memotong pergelangan tangannya dengan pedang kekaisaran di tangannya, dan darah paling ortodoks dari keluarga kerajaan Qin menetes ke pedang. Pedang kekaisaran adalah senjata berharga milik negara Qin. Ia ditempa menggunakan senjata milik 5 guru besar di masa kaisar pertama Qin. Setiap generasi kaisar Qin harus mengambil alih pedang kekaisaran dan menggunakan formasi kekaisaran untuk menyerap kekayaan nasional negara Qin yang telah berlangsung selama ribuan tahun. Masukkan takdir bangsa ke dalam pedang kekaisaran ini, dan gunakan garis keturunan kerajaan untuk membuka kekuatan penuh pedang tersebut. Kaisar Qin saat itu membawa pedang ini bersamanya untuk berjaga-jaga. Sekarang tampaknya itu adalah keputusan yang tepat baginya untuk membawa pedang bersamanya. Darah menetes, dan cahaya pedang kekaisaran melesat lurus ke langit. Pada saat yang sama, banyak sekali orang di seluruh negara Qin merasakan kehilangan, seolah-olah ada sesuatu yang hilang. Di dalam istana Qin, susunan sihir jalan kekaisaran runtuh, dan para penguasa kerajaan yang bertanggung jawab menjaga susunan sihir jalan kekaisaran semuanya mendesah. Dinasti Qin yang agung, yang bertahan selama ribuan tahun, telah berakhir hari ini. Seorang lelaki tua dari keluarga kerajaan tampak menyesal. Orang lain menggelengkan kepalanya, ini hanyalah kekayaan masa lalu Qin besar kita. Setelah habis, kita bisa mengumpulkan lebih banyak lagi. Saya hanya berharap Yang Mulia dapat memenangkan pertempuran ini. Pria tua bangsawan itu mengangguk. Dengan mengorbankan ribuan tahun takdir nasional Qin, hal itu mendatangkan pukulan yang dahsyat bagi Kaisar Qin dan pedang kekaisaran. Pedang kekuatan kekaisaran melesat keluar dari tangan Kaisar Qin, membawa serta kekayaan nasional Qin besar yang berusia 1000 tahun, dan meraung langsung ke arah penguasa istana pemakan surga. Keberuntungan sebuah negara. Jika keberuntungan ini dihancurkan olehku, apakah Qin besar milikmu akan hancur? Dugu Nian mencibir, dan sesosok hantu Guqin muncul di depannya. Kemunculan hantu Guqin itu menarik perhatian semua orang. Berdengung, senar sitar dipetik, dan bunyi sitar pun menyebar. Pada saat ini, langit yang sunyi bersinar dengan cahaya, dan musim semi muncul di utara jauh yang tertutup salju. Takdir nasional 1000 tahun yang terbungkus dalam pedang kekuatan kekaisaran juga mencair seperti es dan salju pada saat ini. Ini hanya masalah takdir negara. Jika aku mau, kejayaan negara Qinmu hanya akan terjadi dalam hitungan detik. Dugu Nian tertawa, dan suara piano tiba-tiba berubah. Saat sebelumnya suaranya lembut dan damai bagaikan air pegunungan, tetapi saat ini suaranya bagaikan bunyi pedang dan senjata, penuh kesungguhan dan dingin. Suara piano bagaikan pisau, dan gelombang piano bagaikan pedang. Pedang dan pisau berjadewa seperti hujan, dan pedang kekuatan kekaisaran ditelan oleh suara piano. Nasib dinasti Qin yang terkandung di dalamnya pada akhirnya tidak mengancam Dugu Nian dan diputuskan oleh suara piano. Sebuah tangan giok terulur dan dengan mudah menggenggam pedang kekaisaran di tangannya. Itu Dugu Nian. Wajah Kaisar Qin berubah drastis dan giginya hampir patah. Senjatanya benar-benar diambil oleh pihak lain. Ini adalah harta nasional negara Qin. Ia telah melewati tangan beberapa generasi Kaisar Qin dan diwariskan kepadanya. Belum lagi telah menghabiskan kekayaan nasional selama 1000 tahun, tetapi itu bukan masalah besar. Lagi pula, negara-negara ini dipersiapkan untuk berhadapan dengan musuh yang kuat. Namun kini, pedang kekaisaran telah diambil orang lain. Ini merupakan kerugian besar, dan Kaisar Qin hampir muntah darah. Pedang ini bagus, tapi aku tidak menyukainya. Kurasa dia juga tidak menyukainya. Dugu Nian menggoyangkan pedang negara di tangannya dan berkata dengan nada meremehkan. 1480.